IVF, salah satu IVF spesialis yang paling sibuk di Palembang ya. Kami persilakan Dr. Airut Cakra untuk membawa topik case presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Binarwan. Yang saya hormati Profesor Senaler sediawat sekalian, and Prof. Fatemi, allow me to deliver my presentation in bahasa. Oke, hari ini saya akan ditugaskan untuk membawakan presentasi mengenai LH supplementation pada pasien-pasien hiporesponder, sehingga mungkin bisa buat diskusi kita bersama. Jadi kita ketahui bahwa hiporesponder itu adalah kelompok wanita yang sebenarnya memiliki cadangan telur yang masih baik atau adekuat, akan tetapi tanpa diduga dia memiliki respon yang suboptimal terhadap gonadotropin. Dalam menilai sensitivitas ovarium dalam ovarian stimulations, biasanya kita dapat menggunakan FORT ataupun follicle output rate, di mana membandingkan jumlah folikel yang berkembang dibandingkan dengan jumlah antral folikel yang sebelum stimulasi. Dan apabila kita dapatkan FORT yang rendah, maka inilah yang kita sebut atau kita definisikan sebagai hiporesponder. Dan untuk penyebab hiporesponder sendiri tadi juga sudah banyak disinggung oleh Dr. Gita bahwa salah satunya adalah advanced maternal age. Kita ketahui bahwa pada pasien dengan usia advanced maternal age akan memiliki bioactivity dari LH yang menurun dan juga kapasitas fungsi dari reseptor dari LH yang menurun. Dan juga adanya variasi genetik dari reseptor dari gonadotropin, polymorphism. Dan juga yang perlu kita perhatikan bahwa kemungkinan adanya pituitary oversuppressions ketika kita mulai memberikan general analog, baik itu pun antagonis maupun agonis. Dan berikut adalah contoh pasien yang pertama, yaitu seorang wanita umur 39 tahun dengan riwayat infertil primer 9 tahun, di mana pasien ini sudah 3 kali melakukan IVF dengan hasil yang tidak begitu menyenangkan. Jadi pasien selalu bilang ke saya ketika dia memulai IVF, dia telurnya selalu sedikit. Karakteristik pasien BMI-nya 22, AMH-nya sebenarnya masih sangat bagus, 2,7. Kemudian kadar FSH dan LH-nya itu masih normal. Pada pasien datang antral follicle count-nya 16. Pasien tidak ada preexisting conditions dari hasil ultrasonografi, uterus normal, uterine cavity normal. Kemudian kedua aneksa juga normal, hanya ada filament adhesions, sperma pun normal. Pasien itu memulai IVF yang pertama pada tahun 2019. Pada saat itu pasien bilang dia hanya mendapatkan 5 oocyte dan berakhir dengan hanya 1 moderate day 3 embryo dan gagal. Dan kemudian setahun berikutnya pasien juga mengulang IVF tahun 2020, dapatkan 3 oocyte
Tindakan satu per D3 embrio juga gagal dan pada tahun 2021 kembali melakukan IVF dan hanya mendapatkan 3 oocyte dan gagal untuk menjadi blastokis. Dan dengan melihat riwayat yang buruk pada pasien ini, ketika pasien datang ke klinik kami untuk mulai IVF yang keempat, saya mulai start stimulasi itu langsung dengan memberikan LH stimulations 150 IU bersamaan dengan rekomendasi FSA 300 IU. Dan alhamdulillah pada evaluasi pertama yaitu pada hari ke-6 itu sudah didapatkan 16 folikel ukuran 11-14 mm dan kemudian pada hari ke-11 Said sudah didapatkan 4 folikel dengan ukuran 19 sampai 20 mm, 12 folikel ukuran 16 sampai 18 mm. Kemudian kita trigger dengan HCG dan pada saat OPU didapatkan 16 oocyte dan alhamdulillah semua oocyte punya matur, sorry, dan didapatkan 12 embrio yang fertilized dan pada hari kelima, sorry, didapatkan 17 stokis yang kualitasnya baik dan kemudian dilakukan embrio transfer dan saat ini pasien sudah 36 minggu kehamilannya. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah seorang wanita umur 34 tahun dengan inverted primer 8 tahun. Jadi pada pasien ini biomarkernya menunjukkan bahwa pasien ini seharusnya good responder. Akan tetapi tidak terduga pada evaluasi yang pertama didapatkan respon dari ovarium tidak begitu bagus sehingga saya mencoba untuk merescue cycle ini dengan menambahkan treatment LH dengan rasio 2:1. Dan ini adalah karakteristik dari pasien, BMI-nya 25, AMH-nya masih 3,2, FSH dan LH normal, antara follicle count-nya 19, tidak ada preexisting conditions, ultrasound normal, dan sperm itu severe oligospermia. Pada pasien ini awalnya saya start dengan hanya menggunakan treatment FSH 225 IU, namun pada hari ke-6 perkembangan folikel tidak begitu baik, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menambahkan LH 112,5 IU. Dan pada pasien ini juga saya mencoba untuk melihat level dari LH 24 jam setelah pemberian antagonis, di mana kalau kita lihat di sini bahwa terjadi oversuppression dari LH itu lebih dari 50% dibandingkan dengan basa LH dari 4,5 jadi 1,8. Kemudian saya lihat lagi kembali pada hari ke-8 perkembangan folikel sudah cukup baik dan pada hari ke-12 saya sudah mendapatkan 5 folikel ukuran 20 mm dan 15 folikel ukuran 17 sampai 19 mm dan dilakukan agonis trigger dan didapatkan 20 M2 oocyte dan 14 blastokis dan kita freeze all semua embrio. Kemudian pasien saya persiapkan untuk artificial endometrial preparations, transfer 12 stokis dan alhamdulillah pasien berhasil hamil. Dan untuk kasus yang ketiga, ini cukup menarik, pasien 38 tahun, seorang wanita dengan 12 tahun infertile primer dengan low ovarian reserve, di mana pada IVF pertama itu saya cancel karena folikel tidak berkembang walaupun saya sudah memberikan dosis yang sangat tinggi dari rekomendasi FSA. Dan pada second cycle saya start untuk memberikan LH mutation dan juga ditambah dengan dosis rekomendasi FSA yang tinggi dengan hasil yang cukup baik. Dan ini adalah karakteristik pasien, BMI 24, AMH-nya 0,5, FSA dan LH masih normal, antrafolikel count 5, tidak ada preexisting conditions, ultrasound normal dan sperm pun normal. Jadi ini pada cycle yang pertama, saya lihat bahwa antral folikelnya ada 5, kemudian saya memberikan rekomendasi FSH 300 IU. Kemudian pada hari ke-6 tidak ada folikel yang berkembang. Kemudian saya coba naikkan dosis menjadi 375 IU dan saya sudah juga menambahkan LH. 3 hari saya lihat ternyata hanya satu folikel yang berkembang ukuran 14 mm. Kemudian 4 folikel lainnya tetap di 9 sampai 10 mm. Jadi
akhirnya saya cancel cycle ini, kemudian pasien kita terapi dengan PRP sebelum untuk memulai cycle yang kedua. Kemudian pada bulan berikutnya, pada IVF kedua, saya mulai start langsung dengan memberikan high dose FSA 375 IU dan LH 150 IU. Namun pada hari ke-6 itu masih juga belum begitu baik perkembangan. Sebenarnya sangat jarang saya memberikan dosis FSA yang begitu tinggi. Dan pada kasus ini benar-benar tidak berkembang dan akhirnya saya coba naikkan lagi dosis FSA-nya menjadi 450 IU. Dan itu baru akhirnya hari ke-8 didapatkan 5 folikel ukuran 13 sampai 14 mm dan 1 folikel ukuran 11 mm dan hari ke-13 dapatkan 5 folikel dengan ukuran 18 sampai 20 mm dan 1 folikel ukuran 14 mm. Pada saat OPU didapatkan 5 oocyte dan yang matur dan alhamdulillah hari kelima didapatkan 3 blastokis dengan 2 top blastokis. Dan pasien ini baru saja saya transfer embrio dan masih berdoa semoga hasilnya seperti yang diharapkan. Ya ini tadi mengenai peranan LH pada hiporesponder tadi sudah sangat dijelaskan oleh dokter Gita bahwa pentingnya peranan LH pada folliculogenesis baik pada early follicular phase dan late follicular phase. Dan ini adalah penelitian juga yang menunjukkan pada hiporesponder pasien bahwa menggunakan kombinasi dari FSH dan LH itu lebih memberikan efek yang lebih baik apabila dibandingkan dengan monoterapi dengan FSH. Dan ini adalah penelitian yang menunjukkan bahwa suplementasi dari LH itu akan meningkatkan clinical outcome pada pasien-pasien yang mengalami oversuppression yang dikarenakan general agonis. Dan ini juga persis study yang menunjukkan bahwa suplementasi dari rekomendasi LH pada wanita usia 35 sampai 40 tahun pada general agonis cycle bahwa penggunaan LH 150 IU start dari hari pertama itu akan meningkatkan implantation rate, meningkatkan clinical pregnancy per cycle, dan meningkatkan clinical pregnancy per transfer. Sedangkan kalau kita menggunakan general antagonis itu direkomendasikan dengan penggunaan rekomendasi LH 75 IU start dari stimulasi hari pertama di mana akan meningkatkan implantation rate. Dan ini adalah studi dari Placido yang menunjukkan bahwa kita dapat merescue apabila kita mendapatkan unexpected low force pada initial stimulations, setidaknya pada hari ke-8 stimulasi. Dan dari sini menunjukkan bahwa dosis 150 IU itu akan lebih baik dibandingkan dosis 75 IU dalam hal jumlah oocyte dan juga jumlah M2 oocyte. Dan ini hasil review dari LVG yang menunjukkan bahwa pada pasien-pasien dengan hiporesponder kita LH supplementation itu akan lebih baik dari jumlah oocyte dibandingkan monoterapi dengan FSA dan juga pada pasien umur 35 sampai 39 tahun pemberian LH supplementation akan meningkatkan implantation rate. Dan sebagai kesimpulan dari 3 kasus ini menunjukkan bahwa suplementasi LH sepertinya efektif dalam mengatasi pasien dengan riwayat hiporesponder sebelumnya dan suplementasi LH dapat diberikan dengan rasio 2:1 pada pasien yang pada awalnya kita lihat ada low force atau pasien-pasien yang mengalami oversuppression dari general agonis ataupun antagonis. Dan pemberian LH supplementation dari awal stimulasi sepertinya akan memberikan efek yang lebih baik. Seperti yang tadi dokter kita jelaskan. Terima kasih, demikian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.